Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan kontroversi dalam episode RUU Sisdiknas Bikin Panas bersama saya Zilvia Iskandar. Langsung saja saya perkenalkan, sudah ada 5 orang narasumber di studio untuk membahas topik pada malam hari ini. Yang pertama adalah Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Katarina Mulyana Girsang. Berikutnya, Ketua Umum Himpunan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini Indonesia atau Himpaudi Neti Herawati. Selanjutnya ada penggiat pendidikan Kisaur Panjaitan. Berikutnya ada juga Kepala Litbang Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI. Ada Sumardiansa Perdana Kusuma dan Ketua Forum Guru Bersertifikasi Sekolah Negeri Rizky Safari Rahmat. Selamat malam Ibu-ibu, Bapak-bapak. Terima kasih sudah hadir di kontroversi pada malam hari ini. Sebelum kita memulai dialog kita pada malam hari ini, saya akan membahas dulu, memaparkan apa sebetulnya yang menjadi polemik dalam RUU Sisdiknas kali ini. Pemirsa, jika Anda merasa pendidikan itu adalah hal yang paling fundamental dalam kehidupan, dan jika Anda memilih sistem pendidikan di Indonesia masih banyak kekurangannya, inilah saatnya bagi kita untuk memelototi revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Kemendikbudristek menjanjikan RUU Sisdiknas sebagai langkah untuk mengimbangi perkembangan sistem pendidikan yang kian cepat dan solusi atas tumpang tindihnya berbagai undang-undang terkait dengan pendidikan. Oleh karena itu, RUU Sisdiknas mengintegrasikan dan mencabut 3 undang-undang terkait pendidikan. Undang-undang Sisdiknas, Undang-Undang Guru dan Dosen, serta Undang-Undang Pendidikan Tinggi. RUU Sisdiknas ini adalah omnibus law yang menggabungkan beberapa undang-undang menjadi satu. Lalu apa sih masalahnya? Bukannya bagus kalau undang-undangnya itu makin gak ribet dan sesuai dengan perkembangan zaman. Setidaknya ada 3 masalah utama dalam RUU Sisdiknas. Pertama, lagi-lagi masalah klasik sih, minim pelibatan publik yang bermakna. Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G mencontohkan uji publik pada Februari lalu terkesan sebagai formalitas saja. Karena organisasi yang diundang hanya diberi waktu 5 menit untuk menyampaikan komentar dan masukan. Masalah kedua, tergesa-gesa. Katanya pemerintah mengajukan RUU Sisdiknas untuk masuk dalam program legislasi nasional prioritas perubahan tahun 2022. Tahun ini, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI minta agar pembahasan RUU Sisdiknas ini tidak tergesa-gesa. RUU ini kan bersifat omnibus law, terdiri dari 16 bab 150 pasal. Tentu harus detail dan hati-hati. Yang mengejutkan juga pada Mei 2022 lalu, Presiden Jokowi sempat mengaku tidak tahu menahu soal RUU Sisdiknas yang dirancang Kemendikbudristek. Kok bisa? Masalah ketiga dan yang paling panas adalah soal tunjangan profesi guru yang tidak tercantum secara eksplisit di RUU Sisdiknas. Padahal tahu sendiri kan kalau betapa berharganya tunjangan profesi buat seorang guru. Pada naskah RUU versi April 2022, aturan mengenai tunjangan profesi guru termuat dalam pasal 127 ayat 1 sampai 10. Nah, pada versi Agustus 2022, tidak ada pasal khusus yang mengatur tentang tunjangan profesi guru. Yang ada hanya pasal 105 yang menyebutkan dalam menjalankan tugas keprofesian, pendidik berhak mendapatkan sejumlah hal, mulai dari upah dan jaminan sosial hingga penghargaan sesuai dengan prestasi kerja. Nah, jadi sebenarnya tunjangan profesi guru itu dihilangkan atau tetap ada? Lantas bagaimana nasib RUU Sisdiknas? Tunda atau lanjut terus? Inilah kontroversi selengkapnya. RUU Sisdiknas bikin panas.
Oke, saya mau langsung ke PGRI. Di sini ada Pak Rian. Pak Rian, katanya PGRI protes dengan RUU Sixtinas. Kenapa? Memangnya tidak dilibatkan kemarin dalam proses pembentukannya? Ya, PGRI berusaha untuk menyampaikan pandangan terhadap pemerintah. Namun perlu diketahui kami sangat inklusif dan sangat pluralistik. Artinya kami menyambut baik niat pemerintah untuk mengubah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional menjadi bersifat Omnibus Law. Namun yang menjadi nalar kritis kami adalah ketika ada pergeseran dari Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen yang berbicara mengenai tunjangan profesi, yang mana versinya berbeda dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi April pada pasal 127 yang kemudian hilang sama sekali pada rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional versi bulan Agustus. Yang kemudian menjadi pasal 105 itu. Sebelum kita bahas nih soal benar atau tidak tunjangan profesi gurunya itu hilang, dalam proses pembentukannya sendiri apakah Anda merasa penyerapan partisipasi publiknya sudah baik? PGRI sebetulnya diundang dalam beberapa FGD, namun tidak diberikan ruang yang luas untuk membangun sebuah dialektika. FGD kami diundang menyampaikan pandangan dalam waktu kurang dari 10 menit dengan naskah yang diberikan secara mendadak. Yang kami inginkan adalah PGRI sebagai sebuah organisasi besar dengan anggota 3,4 juta itu harusnya dilibatkan secara strategis, secara nyata dalam tim. Bukan sebatas uji publik, tapi di dalam tim yang sampai detik ini kita belum tahu siapa tim pakar orang-orang yang terlibat dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi uji publiknya sekali saja tuh PGRI terlibat? Ada beberapa kali, namun peran kami sangat minim dengan waktu yang sangat terbatas dan mepet. Dan menurut Anda itu tidak cukup? Tidak cukup untuk membangun sebuah dialektika yang sangat komprehensif untuk selevel undang-undang. Oke, Ibu Katrin, sebelum kita bahas pasalnya ya, benarkah minim sekali, tidak cukup katanya kalau buat PGRI kurang dari 10 menit, apa yang bisa dibahas, Bu? Baik, jadi organisasi profesi guru ini kan lebih dari satu, ya, sangat banyak. Jadi kita mengundang juga tidak hanya organisasi profesi, ya, tapi beberapa juga dari organisasi yang di bidang pendidikan, termasuk swasta, ya. Jadi ini tentu saja rasanya begitu semangatnya dan begitu banyaknya problem yang dibahas, tentu saja tidak semua masukan bisa kita tampung 100%. Bahkan di konsep yang kami usulkan setelah pembahasan bersama masukan teman-teman dan juga masukan beberapa organisasi profesi dan eksternal Kemendikbud itu juga di dalam pembahasan dengan tim kementerian juga ada yang diterima dan ada yang tidak. Sehingga lahirlah versi Agustus. Bahkan apapun usulan konsep kami di awal yang mungkin diterima juga oleh masyarakat, oleh organisasi profesi juga ternyata dalam pembahasan dengan KL terkait itu dihapuskan gitu atau tidak dimuat, tetapi nanti akan ada pengaturan di dalam PP-nya. Tapi gitu. Intinya kalau ruang untuk memberikan kesempatan bagi penyerapan masukan aspirasi itu sudah ya? Sudah, tapi kan? Memang tidak dipungkiri terlalu banyak memang organisasi yang harus didengarkan dan memang tidak bisa semuanya difasilitasi. Iya, karena memang ruang itu tidak terbatas pada sampai dengan RU ini diserahkan ke DPR, tidak. Tapi dalam pembahasan DPR nanti pasti akan tetap melibatkan semua unsur masyarakat yang memang memiliki atensi atau ingin memberikan saran kepada RU ini. Bahkan saat ini pun sebelum dibahas pun kita punya websitenya gitu ya, sikdinaskemdikbud.go.id itu juga memberi ruang. Dan kalau, bahkan kepada publik ya? Kepada publik. Baru satu-satunya RUU ya yang dibuka seluas-luasnya melalui website. Ya, belum ada satupun. Jadi itu alasannya tidak kurang sebetulnya ruang yang sudah diberikan. Ya, sebetulnya yang disampaikan Bu Catherine itu sedikit menyalahi sejarah. Sebab kalau kita ingat lahirnya guru dan dosen nomor 14 tahun 2005, itu peran PGRI sebagai sebuah organisasi besar itu dilibatkan sangat penting, itu satu. Yang kedua, Anda mau dilibatkan seperti apa sih kalau PGRI? Maunya kayak gimana? Di dalam perumusan sebuah undang-undang, uji publik itu merupakan langkah yang di ujung. Tapi ada langkah di depan, apa itu? Mulai dari naskah akademik, mulai dari dialektika di dalam tim pengembang itu sendiri, di SK-kan oleh menteri, diskusi-diskusi internal, barulah masuk rancangan. Jadi jangan ketika barang udah jadi, baru kita hanya dilibatkan di penghujung, di ekor. Tapi proses awalnya dari mulai naskah akademik, kemudian penyusunan draftnya dari pasal ke pasal kita tidak terlibat. Yang kita mau, kita duduk di dalam tim inti yang menyusun rancangan undang-undang. Bagaimana itu, Bu Catherine? Ya, jadi tentu saja kan usulan ini usulan pemerintah, sehingga pemerintah harus bersatu dulu ya, satu sikap.
Tetapi dalam penyusunan tim pemerintah pun sebelum masuk dengan KL, kami sudah menyerap aspirasi mulai dari Januari 2022 ya, dalam berbagai kegiatan, tidak hanya DKT tapi webinar juga kan. Nah, ini bentuk wujud bagaimana kita untuk menyamakan persepsi atau menerima masukan dari masyarakat gitu. Tetapi sekali lagi, konsep apapun yang kita serahkan ke DPR itu belum tentu 100% akan sama gitu ya. Bahkan ada beberapa undang-undang yang saya ikut tim penyusunannya berubah 90% dalam pembahasan dengan DPR. Jadi ruang ini masih banyak kok gitu ya. Oke. Ya, ruang ini masih banyak. Baik, kalau Kang Rizky sikap Anda seperti apa dalam proses pembentukan undang-undang ini? Ya, terutama kami dari forum guru yang sudah bersertifikasi kaget terkait ada isu tunjangan profesi guru yang dihilangkan pasalnya. Walaupun ada di bab peralihan di 145, cuman bentuk keterjaminan bahwa tunjangan profesi itu akan dibayarkan atau akan diberikan kepada guru baik yang non ASN atau ASN semestinya dapat termuat tereksplisit di dalam. Tapi kalau forum RUU. bersertifikasi forum guru bersertifikasi sekolah negeri ini dilibatkan tidak pada uji publik? Kami tidak dilibatkan, cuman kami mengikut perkembangan di PGRI. Gitu. Tidak dilibatkan? Iya. Oke, kenapa yang ini tidak dilibatkan, Bu? Ya, karena memang unsur dari kelompok pendidikan ini kan sangat banyak ya. Nah, tetapi kepentingan dari sekolah-sekolah negeri itu ada pada Kemendagri. Ya, Jadi pemilihannya bagaimana, Bu? Yang diundang dalam partisipasi publik, uji publik itu pemilihannya bagaimana? Kenapa yang satu diundang, kenapa yang satu tidak? sebenarnya undangannya itu pada berbagai kesempatan ya, pada berbagai pertemuan mulai dari Januari sampai Agustus itu dipilih memang beberapa hal yang memang memberikan masukan yang bisa membantu konsep itu gitu ya. Jadi kepentingan dari teman-teman di organisasi ini bisa juga dijawab oleh organisasi lain yang juga memiliki kepentingan yang sama. Jadi tidak bisa saja satu kepentingan itu lebih dari satu organisasi gitu. Satu kepentingan bisa diwakili oleh organisasi lain. Anda sepakat, Kang Rizky? Kalau memang menjamin apa yang sudah terjamin yang baik dan diatur oleh Undang-Undang Guru dan Dosen, sebagaimana profesi guru itu suatu profesi yang memartabatkan guru, negara hadir untuk memberikan penghasilan yang di atas kebutuhan hidup minimum, jaminan sosial dan sebagainya tetap terjamin, semestinya ada hal yang memang tersirat atau eksplisit di RUU Signitas itu, sehingga tidak membuat kami yang percaya tidak percaya tunjangan profesi guru itu apa tetap akan ada ke depannya setelah RUU ini disahkan. Terus bagaimana nanti peraturan pemerintah di bawahnya atau peraturan lainnya yang mengatur itu kan belum menjamin ke situ. Oke, jadi karena tadi intinya, ada pasal yang hilang juga kan buktinya. Sebetulnya kalau tidak diundang di uji publik ya tidak masalah, asal yang menjadi aspirasi itu betul-betul bisa dijamin ya. Oke, bagaimana dengan Himpaudi nih Bu Neti? Anda merasa proses pembentukannya sudah fair, sudah melibatkan partisipasi publik yang bermakna? Saya terlibat di mulai Januari dan saya menyaksikan bahwa organisasi yang diundang dan diakui oleh PGRI juga kita diundang. Tapi juga benar kalau waktu yang tersedia 10 menit sampai 15 menit. Tapi ada ruang untuk kita menuliskan, bahkan ketika saya terlambat untuk mengirimkan, itu sampai saya ditelepon di WA beberapa kali. Dan untuk itu aspirasi kami pada bulan April tidak ada di dalam draft bulan April. Dan kemudian saya menyampaikan secara tertulis apa yang kami inginkan dan pada bulan Agustus ini masuk. Apa aspirasinya? Nah, selama 17 tahun guru-guru pendidikan anak usia dini tidak diakui sebagai guru. Karena guru atau tenaga pendidik? Jadi kan sekarang karena belum guru. Kalau dibilang status belum guru. Tapi kalau Mbak tanya, apakah mereka bekerja sebagai guru? Apakah mereka kemudian menggunakan kurikulum yang diterapkan pemerintah? Sama persis. Nah, tetapi karena di Undang-Undang Guru disebutkan bahwa PAUD non formal tidak diakui sebagai guru, maka jangankan tunjangan profesi, statusnya aja tidak ada. Dan akhirnya Himpaudi memperjuangkan supaya itu masuk dan jadi guru. itu didengar. Artinya saya melihat bahwa niat baik itu ada dan ruang itulah yang tinggal kita manfaatkan untuk memberikan masukan. Bahkan sampai yang sekarang. Begitu. Oke. Jadi ada nih yang didengar, difasilitasi, ada yang tidak. Itu tergantung apa Bu Catherine?
sebenarnya pembahasan-pembahasan ini kan antara yang didengar saja ada yang bertolak belakang gitu ya. Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B gitu. Berarti kalau kita harus pilih dalam rapat dengan KL adalah yang B, bukan berarti yang A tidak didengar. Karena tidak mungkin dua-duanya diakomodir kalau bertentangan gitu. Nah, jadi seperti yang tadi disampaikan oleh Prof. Neti, ya di undang-undang guru itu seolah-olah yang non formal bukan guru gitu, padahal selalu dipanggil guru juga. Baik. Ya kan? Jadi undang-undang guru ini sudah membuat diskriminasi di antara pendidik gitu. Karena seharusnya pengaturan guru dan pendidik lainnya itu di dalam PP menurut Undang-Undang Sisdiknas. Oke. Itulah yang kita kembalikan kembali sama dengan Undang-Undang Dikti. Menurut Undang-Undang Sisdiknas pengaturannya harusnya di PP. Gitu. Oke, jadi ada satu poin penting aspirasi dari teman-teman di PAUD yang sudah didengar. Ada satu lagi soal tunjangan profesi guru yang juga ingin didengar. Apakah itu juga bisa difasilitasi? Sebetulnya dihapus atau tidak sih? Kami akan jawab sesaat lagi. Anda kembali lagi bersama kami di Kontroversi Pemirsa, episode RUU Sisdiknas bikin panas. Nah, yang bikin panas PGRI, kemudian juga Kang Rizky juga adalah betulkah tunjangan profesi guru itu dihapus? Kenapa PGRI merasa itu dihapus? Iya, jadi kami membandingkan 3 undang-undang sebetulnya. Undang-Undang 14 tahun 2005, pasal 14 sampai pasal 19 yang berbicara mengenai hak dan kewajiban guru, termasuk di dalamnya kesejahteraan dan juga tunjangan. Kemudian rancangan Undang-Undang Sisdiknas versi April, pasal 127 yang masih menuliskan tunjangan. Kami masih menyambut baik walaupun kemunduran juga dibandingkan Undang-Undang 14 tahun 2005 yang sangat rigid dan komprehensif mengatur mengenai hak kewajiban serta kesejahteraan guru. Di dalam versi Agustus pasal 105 hilang sama sekali kalimat tunjangan profesi. Di sini ya. Okay. Iya. Dan walaupun betul di dalam klausul peralihan pasal 145 dikatakan di sana tunjangan profesi itu masih ada bagi guru-guru ataupun dosen-dosen yang dinaungi di bawah Undang-Undang 14 tahun 2005. Namun undang-undang itu hanya menaungi yang sudah tersertifikasi. Bagaimana dengan para calon guru, calon dosen, guru yang sedang PPG atau yang belum PPG, di mana mereka belum mendapatkan tunjangan profesi. Sehingga akhirnya kami berkesimpulan beberapa orang yang sudah punya ataupun mendapatkan tunjangan profesi berdasarkan Undang-Undang 14, dia tetap dapat. Sisanya tidak akan dapat. Nah, dan ini terbukti pada 148, 149. Inkonsistensi pasal. 148 dijelaskan sebetulnya Undang-Undang 20, Undang-Undang 14, Undang-Undang 12 masih berlaku di masa peralihan. Namun ironisnya di dalam pasal 149 dalam satu pasal yang berbeda langsung di atasnya itu dinyatakan dicabut Undang-Undang 20, Undang-Undang 14, Undang-Undang 12 setelah berlakunya undang-undang yang baru yaitu Rancangan Undang Sistem Pendidikan Nasional. Jadi pertanyaan besarnya, betulkah tunjangan profesi guru dicabut atau dihapus dalam RUU Sisdiknas? Bu Catherine. Jadi prinsip dulu ya, prinsipnya bahwa setiap orang yang melakukan kewajiban yang sama akan mendapatkan hak yang sama gitu. Itu prinsip yang harus kita pegang. Yang kedua, dengan tidak diaturnya di dalam Undang-Undang Sisdiknas bukan berarti tidak mendapatkan.
Mengapa? Karena pengaturan mengenai hak seorang PNS, ASN, P3K yang diatur dalam Undang-Undang ASN itu diatur di dalam pasal 2021 Undang-Undang ASN. Sedangkan hak untuk pegawai swasta termasuk guru swasta diatur di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sudah diomnibus law-kan di Undang-Undang Cipta Kerja dan sudah keluar PP 36 2021 tentang pengupahan. Nah, itu yang menjadi dasar pengaturan nanti di dalam PP gurunya. Nah, jadi kalau kita kembali konsisten dengan pengaturan Undang-Undang Sikdiknas 2003, seharusnya pengaturan pendidik itu di PP, termasuk hak-hak dan kewajibannya gitu. Oke, Ibu, jadi Anda mengakui memang betul di RUU Sisdiknas itu tidak tercantum, tapi karena ada di Undang-Undang ASN, ada di Undang-Undang Ketenagakerjaan dan nanti akan diatur di PP. Ya, yang penting di dalam 105, pasal 105 kita katakan bahwa guru mendapatkan penghasilan pengupahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Baik. Nah, karena gini, Mbak, karena kalau kita atur di undang-undang ya dalam prinsip penyusunan peraturan itu ada asas preferensi ya. Jadi di mana ada lex posteriori derogat legi priori. Peraturan pada tingkat yang sama yang baru akan menghapus ketentuan yang sama pada undang-undang sebelumnya. Jadi jangan sampai pengaturan gaji guru ASN itu nanti akan menyandera guru tersebut ketika undang-undang ASN-nya yang mengatur gajinya itu diubah. Nah, karena itu dia akan tunduk di dalam Undang-Undang ASN sehingga nanti ketika PP guru diatur, PP guru tentang hak harus melihat Undang-Undang ASN, harus melihat Undang-Undang Ketenagakerjaan dan PP 36 2021 tentang pengupahan. Pak Saur, alasan ini sebetulnya apakah sudah cukup menjawab tadi keluhan dari teman-teman? Ya, terima kasih Mbak Silvi. Kapasitas kami sebagai pemerhati akan bicara dari hati ke hati. Walaupun judulnya kontroversi, sesungguhnya kita ini adalah diskusi. Dan Mari mencari kita solusi. kritisi, dan ujungnya sebuah solusi. Mari kita uji. Oke. Saya pikir kita berargumentasi. Nah, jadi saya dalam posisi dalam beberapa waktu sebelumnya kami juga disampaikan beberapa draft ini. Saya termasuk yang kaget dan tentulah kami pertama langsung kita tabayun, kita langsung tanyakan kepada pemerintah. Saya tanyakan dan seterusnya. Dan dari hasil diskusi ini, dalam banyak beberapa penyampaian itu kita melihat, oh sepertinya ada niat baik. Niat baik, oke, kalau begitu mari kita kawal. Nah tentulah draft ini belum sempurna, harus saya katakan. Dan saya sampaikan belum sempurna. Oleh karena itu, karena belum sempurna, tentulah mari kita kritisi bersama-sama. Jadi saya berjanji, saya katakan kepada Pak Nino pada saat itu, kalau begitu dibukalah ruang sebesar-besarnya, baru sehingga kita nanti ke depan, mari kita sama-sama kita lihat. Ya. Saya senang pendapat tadi Bu Kata Nagirsang, bahkan 90% mungkin bisa berubah ini. Ya. Bahkan 99%. Oleh karena itu, saya dalam posisi kita kritisi, mari kita buka pintu ruang untuk berdiskusi untuk ini. Oke, jadi Anda melihat kalau untuk ruang diskusi ini sudah cukup baik ya. Tapi kalau kita masuk ke pasal yang memang paling bikin panas, menurut Anda apakah jawaban Bu Catherine tadi memang sudah cukup memuaskan? Ya, saya kalau yang situ saya setuju ya. Saya setuju ya. Ini pertama saya sangat senang sekali bahwasanya begitu keluarnya undang-undang guru dan dosen, guru itu ditingkatkan martabatnya sebagai guru yang profesional. Sebagai guru profesional dia mendapatkan profesi, dia mendapatkan sertifikasi profesi, tunjangan profesi. Nah tetapi bolehkah saya menggunakan istilah lain? Sehingga guru ini diberikan martabat yang baik, mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Itu ada nomenklaturnya memang sedikit berbeda, itu yang di undang-undang guru dengan yang di rancangan yang sekarang. Tetapi yang ingin saya katakan adalah, bisakah pemerintah menjamin bahwasanya pemberian daripada penghargaan kepada guru ini tetap sama dengan yang sebelumnya atau bila perlu naik dari yang sebelumnya. Kalau dia turun, saya pikir saya Kang tidak Reski setuju. dulu ingin menambahkan nih, silakan. Itu yang paling penting. Oke. Ya. Mengenai hak guru yang di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 14 ayat 1. Guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalnya berhak mendapatkan penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum, bukan hanya penghasilan yang layak. Tadi bicara Undang-Undang ASN. Nanti akan kami atur tunjangannya sesuai dengan apa yang di Undang-Undang ASN. Coba lihat kondisi guru. Guru di sekolah negeri itu hampir 50% guru honorer. Apalagi di sekolah swasta juga. Yang kesejahteraannya belum terjamin gitu. Apalagi untuk memikirkan tunjangan profesi. 1,6 juta guru belum memiliki sertifikat pendidik. Ada 193.000 guru lulus passing grade. Mereka sudah mencapai ambang batas tetapi belum memiliki tempat formasi.
Di RUU Sikdiknas juga masih ada kekurangan, yaitu mengenai pemenuhan kebutuhan guru, pengangkatan, pemindahan. Itu yang sebelumnya sudah diatur baik di Undang-Undang Guru dan Dosen pasal 24. Nah ini yang terjadi. Kami bagaimana Undang-Undang RUU Sikdiknas ini memberikan sebagaimana tujuan pendidikan, yaitu selamat dan bahagia. Selamatkan para guru di Indonesia, merdekakan guru di Indonesia, dan buatlah bahagia pendidikan yang ada di Indonesia ini. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Ya. Oke. Saya mau menambahkan boleh? Sebelum Bu Catherine jawab, silahkan tambahkan dulu deh. Sekalian Ya. nanti Bu ya. Jadi memang amanat Undang-Undang 14 tahun 2005, guru itu berhak mendapatkan upah kesejahteraan di atas minimum. Di atas minimum. Artinya kalau dia sama dengan minimum, apalagi di bawah minimum, itu menyalahi undang-undang. Itu satu. Yang kedua, sebetulnya tunjangan profesi itu benar hilang dalam konteks jawaban dari Mendikbudristek dalam taklimatnya menyatakan seperti ini. Ini yang semakin mengkonfirmasi bahwasanya tunjangan profesi benar dihapus. Mereka sudah menyiapkan skema. Bagi guru ASN yang disebut ASN itu P3K dan PNS, mereka nanti akan langsung mendapatkan kesejahteraan, kelayakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5. Apa komponen berdasarkan Undang-Undang Nomor 5? Pertama, gaji pokok. Kedua, tunjangan kemahalan. Ketiga, tunjangan kinerja. Itu sudah kami dapatkan, ada dan tidak ada PPG, ada dan tidak ada sertifikat pendidik. Yang menjadi problematikanya adalah tata kelola pendidikan, guru itu juga di bawah pemerintah daerah. Pendidikan dasar di bawah kabupaten, Ya. pendidikan menengah atas di bawah SMK, di bawah provinsi. Tidak semua daerah mendapatkan tunjangan kinerja. Contoh, di Kalimantan Tengah, guru-guru di Kalimantan Tengah yang sudah dapat sertifikat pendidik tidak dapat tukin, tidak dapat tunjangan kinerja. Di Banten, untuk guru-guru SMA, SMK, itu dapat dari provinsi. Tapi guru-guru pendidikan dasar, SD, SMP, itu beda-beda. Standarnya masih beda-beda ya? Pandeglang itu dapat, Ya. Lebak tidak dapat. Tergantung apa itu dapat atau tidak dapat? Suka-sukanya? Tergantung kemampuan daerah, tergantung kondisi anggaran di daerah. Oke. Dan untuk guru swasta, dia diperoleh berdasarkan optimalisasi dana BOS dan juga Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dan ini menjadi masalah sebab Undang-Undang Cipta Kerja itu sudah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi kenapa menjadi landasan untuk mengganti tunjangan profesi menjadi upah minimum layak? Lalu untuk apa guru disebut profesi? Jika tidak ada lex spesialis, tidak ada kekhususan, termasuk dari sisi kesejahteraan. Itu yang kami perjuangkan. Bu Catherine. Baik, jadi pertama tentu saja tujuan undang-undang ini justru untuk memberikan kesejahteraan yang lebih kepada guru. Jadi ya. sudah dijamin Bu, ini akan di atas yang Ya, sebelumnya. mengapa? Karena sebenarnya kalau kita mau jujur, undang-undang guru sendiri belum dieksekusi 100% mengenai hak itu. Gitu. Jadi kita harus pegang prinsip di dalam PP 36 2021 atau di Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa pekerja berhak mendapatkan penghasilan yang sama atas pekerjaan yang nilainya sama. Jadi kita harus mengakui bahwa guru swasta itu nilainya sama dengan guru ASN. Ya, dengan beban kerja yang sama, sama-sama mengajar di SD, sama-sama dengan jumlah jam yang sama, pasti nilainya sama. Prinsip itu dulu dipegang. Prinsip inilah yang nanti akan mendasari pengaturan mengenai hak guru di dalam PP Guru nanti. Ya, karena kalau dia bertentangan dengan undang-undang di atasnya, ini pasti bisa langsung di judicial review ke MA. Ini yang akan kita kawal. Jadi tentu saja hak yang menjadi hak ASN dalam pasal 2021 ya untuk PNS dan P3K, gaji dan tunjangan itu juga harus menjadi hak yang sama untuk guru swasta karena di dalam komponen pengupahan di dalam pasal 7 PP 36 tersebut diatur bahwa ada 4 jenis komponen ya, ada yang upah tetap saja, ada yang upah dengan tunjangan tetap, ada upah dengan tunjangan tidak tetap dan tunjangan tetap gitu kan. Nah, bahkan ada non upah, bonus, insentif itu bisa diberikan kepada pekerja atau pegawai swasta. Dan itulah yang harus menjadi dasar di dalam perjanjian kerjasamanya. Dan ini nanti kita akan tentukan apa sih tunjangan tetap bagi guru swasta gitu kan. Kalau untuk guru ASN karena dia jabatan fungsional namanya tunjangan fungsional. Itu tidak bisa kita samakan persis namanya ya. Tapi besarannya bisa tapi sama. kalau pertanyaan besarnya adalah apakah dengan nanti undang-undang Sisdiknas ini kesejahteraan guru, simpelnya apakah kesejahteraan guru akan meningkat karena berbagai fasilitas termasuk tunjangannya juga meningkat? Apakah sudah dipastikan itu? Ya kalau kenaikan itu kan pasti ya, tidak mungkin ada gaji tidak pernah naik ya. Nah yang kedua, kalau di dalam ketentuan peralihan saja kita atur bahwa yang sekarang saja masih mendapat sama,
Ya kan, berarti kan yang baru tidak mungkin tidak akan diberikan karena Oke. nanti memiliki tugas yang sama. Nanti kami akan tunjukkan grafis tunjangan guru itu sebetulnya berapa ya. Mungkin rekan-rekan di sini penasaran, tapi kita harus break dulu pemirsa. Nanti saya juga akan berikan kesempatan kepada Bu Neti untuk memberikan pendapatnya sesaat lagi. Oke, pemirsa, saya ingin ke Himpaudi, Ibu Neti. Bu, kalau tenaga pendidik PAUD non formal selama ini tunjangan profesinya ada gak sih? Jangankan tunjangan, pengakuan negara terhadap para pendidik PAUD sebagai guru aja nggak ada. Sementara tugas mereka sama. Itu sebabnya saya mengatakan kalau prinsip kami Himpaudi, apresiasi, kritisi, solusi. Artinya kami mengapresiasi selama 17 tahun menteri berganti, datang Mas Menteri, kemudian berani membuat sebuah pernyataan bahwa guru 3 sampai 5 tahun itu adalah guru formal sehingga mereka berhak disebut guru. Saya belum ngomong tunjangan profesi, diakui sebagai guru aja itu udah luar biasa di hadapan masyarakat buat mereka begitu. Nah sekarang terkait dengan tunjangan profesi, pasti kita semua sebenarnya sependapat dengan adik-adik PGRI dan adik dari Federasi Guru Bersertifikat, pasti sama. Sebenarnya kan prinsipnya begini, saya yakin dan percaya bukan semua profesi itu tidak penting selain guru, tapi kita harus melihat guru itu merupakan tenaga kerja yang bukan sekedar tenaga kerja. Dia adalah profesi dan pekerjaannya memiliki resiko ketika dia kemudian tidak kompeten, kemudian dia malpraktek, menurut saya bisa lebih berbahaya dari seorang dokter. Maaf, kalau dokter malpraktek yang meninggal satu, guru berdiri di depan kelas, yang meninggal bisa satu kelas. Oleh karena itu saya yakin negara akan menjaga itu, artinya prinsipnya tidak sama karena mereka adalah profesi. Karena itu dijagalah dia dalam profesinya dan akan diikuti kemuliaannya dengan tunjangan. Dan itu kami hargai karena disebut dengan aturan perundang-undangan. Begitu saya membaca pasal peralihan, pikiran sederhana saya berpikir begini, nggak mungkin negara sampai berani membuat sebuah ketimpangan ketika yang satu dapat pada tahun yang sama ya Dek, satu dapat tunjangan profesi, yang satunya tidak. Tapi saya setuju kalau itu bisa dimuatkan, begitu ya Bunda Catherine, kalau itu bisa dimuatkan maka kami tadi pagi di RDPU menyampaikan kalau itu bisa ditambahkan di pasal 105 penghasilan, tunjangan profesi, jaminan sosial. Ada kata itu saja ya, tunjangan profesi guru. Karena menteri akan berganti, undang-undang akan tetap dalam sekarang aja 20 tahunan kan. Berarti kita perlu mengawal aturan perundang-undangan di bawahnya seperti yang disampaikan Bu Catherine. Nah sehingga saya kira kita sepakat bahwa profesi guru harus mulia, berbeda dan dijaga karena dia tidak boleh salah dalam mendidik. Baik, begitu. oke. Terima Pak Saur, kasih. kalau betul-betul memang profesi guru begitu mulia dan harus dijaga, apakah Anda melihat harusnya frasa tunjangan profesi guru itu sebaiknya di undang-undang saja, bukan di PP? Ya, saya sebelum ke situ saya tadi juga tertarik dengan Mas Jansa. Sebenarnya supaya kita kembali ke belakang, persoalan guru tanpa ada RUU Siddiqnas pun persoalan sangat banyak. Itu harus kita garis bawahi. Ya ngaku ya. Itu sebenarnya. Jadi itulah sebabnya saya sebagai pemerhati RUU Siddiqnas ini bisakah Mas Rizky memperbaiki yang masalah kita terlalu banyak selama ini. Salah satunya Bunda PAUD, kita swasta, apalagi teman-teman swasta, luar biasa. Jadi saya kalau yang begini saya tertariknya tidak hanya kepada tunjangan profesi ini saja yang saya tertariknya, adalah bagaimana kita membenahi guru seluruh Indonesia ini, terutama tadi teman-teman ngomong dari swasta Mbak Rizky,
Silahkan dipanggil di sini, sangat menangis. Oleh karena itu, yang mau ingin saya sampaikan dengan Bu Katrin dan teman-teman di sini adalah bagaimana kita bisa menjamin bahwasanya guru itu baik negeri maupun swasta benar-benar dihargai secara profesional, mendapatkan penghasilan, bahasa kita tadi di atas minimum, apapun lah namanya, tapi yang jelas adalah sebuah profesional. Saya tagline saya di situ, Oke. bukan yang lain-lainnya. Oke. Oleh sebab saya semangat dengan pembahasan daripada begitu Mas Rizky saya pikir. Sama kan gitu ya? Gitu. Biar lebih jelas ya, saya ingin memperlihatkan sekarang gaji pokok dari guru saat ini itu berapa. Boleh ditampilkan teman-teman. Di situ kita bisa lihat kalau selama ini tunjangan itu adalah 1 kali gaji pokok ya, Ibu Catherine ya. Dengan sesuai dengan golongan lama kerjanya, gaji sekian. Apakah dipastikan dengan adanya RUU Sisdiknas ini kesejahteraan guru akan menjadi lebih baik? Naik itu nilai-nilainya. Iya, karena gaji pokoknya pasti naik per 2 tahun. Gitu. Jadi yang pasti kita harus akui saat ini, walaupun diatur dalam Undang-Undang Guru tadi sudah saya katakan bahwa itu belum dilaksanakan 100%. Artinya apa? TPG-nya guru swasta tidak sama kok pada kenyataannya dengan TPG-nya guru ASN. Mengapa? Karena memang untuk menghitung gaji pokoknya saja itu tidak ada di dalam skema perjanjiannya menurut Undang-Undang Guru. Tapi di dalam PP 36 itu jelas bahwa upahnya minimal itu adalah UMP. Dan pemerintah itu diatur ketat di dalam PP 36 bagaimana menyusun UMP. Bahkan diatur UMP kabupaten kota itu harus lebih tinggi daripada UMP provinsi. Ya, jadi pasti di atas upah yang layak. Kenapa? Karena itu plus tunjangan. Kalau kita masuk ke dalam tunjangan profesi, masukkan deh di dalam undang-undang guru, undang-undang RUU Sisdiknas. Di dalam ASN bukan dikenal tunjangan profesi, tapi tunjangan fungsional. Baik, silakan. Oleh karena Kang Rizky itu menanggapi. fleksibilitasnya memang di PP. Fleksibilitasnya di PP, Kang. Jadi nggak usah khawatir kalau nggak dimasukin di RUU. Tapi kan kami belum jelas melihat PP itu bagaimana mengaturnya. Jadi pernyataan Kemendikbud pun memberikan kabar baik bagi guru. Tapi kan kita melihat rancangan undang-undang yang menguatkan hal itu, apakah sudah ada atau tidak. Termasuk tadi masalah kepastian status guru. Guru ini beragam sekali karena jadi banyaknya organisasi profesi, karena tadi ada guru swasta, guru honorer pun ada bermacam-macam. Ada guru honorer K2, guru honorer lulus passing grade, guru honorer swasta. Itu tadi besaran tunjangan profesi guru yang non PNS 1,5 juta per bulan. Penyalurannya itu seringkali terlambat gitu. Terus tidak semua guru non PNS mendapatkan tunjangan profesi karena aturannya sulit. Harus mendapatkan SK penugasan dari kepala daerah dan sebagainya. Mungkin masalah teknis PGRI pun seling banyak aspirasi dari guru-guru. Silakan Ya, tambahkan Mbak Maria. Rizky, saya potong sebentar ya. Oke. Jadi saya maksud itulah yang mau kita perbaikin bersama. Kita sampaikan di sini, jamin bahwasanya itu malah makin meningkat, bukan malah makin jadi parah. Ya. Karena belum ada pun RUU Sisdiknas ini, itu pun sudah bermasalah luar biasa tentang itu. Makanya masukkan klausal penyelesaian guru honorer pun di dalam RUU Sisdiknas. Ini kan yang artinya kalau bicara tadi tunjangan profesi guru tidak dihapuskan, nanti akan ada undang-undang sesuai tunjangan PP-nya. undang-undang ASN. Kondisinya kan tidak semua guru menjadi ASN. Terus kondisinya juga di guru swasta tidak semuanya penghasilannya di atas UMR. Bahkan ada yang sekolah swasta yang memberikan semampunya. Saya melihat begini, yang pertama jelas jangan sampai kita mengingkari sejarah, mengingkari konstitusi. Sejak 2004 guru sudah menjadi profesi. Jika tunjangan profesi hilang, lalu apa beda guru sebagai profesi dengan profesi yang lainnya? Meski sudah dijelaskan tidak hilang loh. Ya hilang karena memang komponennya tidak disebut. Satu itu. Yang kedua, tunjangan profesi, kesejahteraan, kemaslahatan yang sudah sangat rigid diatur di dalam Undang-Undang 14 dan itu sudah harusnya diturunkan ke PP, itu tidak terjadi. Bagaimana mungkin sesuatu yang sudah ada di dalam konstitusi saja yang amanahnya diturunkan ke PP tidak berjalan? Kita tentu tidak percaya statement politik atau pernyataan-pernyataan. Itu yang kedua. Jadi yang, Anda ragu PP akan mengatur semua itu? Kami sangat ragu. Dan yang ketiga, jika tunjangan profesi dihilangkan, justru ini akan menimbulkan ketimpangan antara negeri dengan swasta. Persoalan guru swasta berbeda pendapatan tunjangan profesi dengan ASN, dengan PNS, itu bukan salah guru, tapi pemerintah yang terlambat menjalankan in-passing. Jika in-passing bagi guru swasta dilaksanakan secara rutin, berkesinambungan dengan kuota yang dibuka luas, maka gap
tunjangan profesi antara guru negeri dan guru swasta tidak terlalu jauh. Ini kan kenapa guru swasta hanya dapat 1 kali gaji pokok karena in-passingnya tidak dibuka, ditutup. Ada persoalan Semakin in-passing, jauh. sebentar. Ada persoalan tadi soal PP betulan akan menjamin itu atau tidak. Ya. Boleh dijawab nanti, Boleh. Ibu Neti juga akan saya Oke. berikan kesempatan. Ibu Catherine, kita masih ada 1 segmen terakhir pemirsa, sesaat lagi. Baik, pemirsa, ada kembali di kontroversi. Ibu Neti tadi ada keraguan kalau misalnya PP guru yang dijanjikan nanti setelah Undang-Undang Sisdiknas ini jadi, betul tidak akan mengatur secara rinci soal tunjangan profesi guru. Ada keraguan. Ya, keraguan itu artinya PGRI menginginkan supaya guru-guru terjaga. Itu kita apresiasi. Tapi saya ingin meyakinkan bagaimana kesungguh-sungguhan negara 17 tahun guru kami, guru PAUD, Himpaudi, 61% guru non formal. Berarti lebih banyak. Dan tidak diakui guru, tidak mendapatkan tunjangan. Dengan RUU Sisdiknas ini, mereka diakui sebagai guru dan kemudian mendapatkan tunjangan. Termasuk guru paket A, paket B, paket C. Saya ingin menyampaikan, berarti negara itu bukan saja memperhatikan yang sudah dapat, bahkan yang tidak diakui selama 17 tahun saja diperhatikan oleh Jadi negara. kalau yang tidak diakui saja teryakinkan sekarang, Ya. seharusnya yang ini sudah yakin gitu Sudah ya. yakin. Nah mungkin Bu Oke. Catherine yang meyakinkan lagi Ya. Bu barangkali. Catherine nanti saya- simpan dulu, sekarang ke Pak Saur dulu. Saya menambah menggarisbawahi, sebenarnya ini acaranya bukan kontroversi kayaknya. Kenapa? Ini malah kita sudah sepakat karena kita sebenarnya sama-sama bagaimana kita ini RUU Sisdiknas ini memberikan perubahan baru untuk kita guru-guru ini. Saya senang sekali, terutama saya juga dari swasta, Ketua Umum Badan Musyawarah Perguruan Swasta. Bagaimana supaya tidak ada gap antara sekolah swasta dengan sekolah negeri. Walaupun tadi skemanya yang berbeda, itu saya senang sekali pernyataan Pak Menteri untuk yang swasta itu melalui dari BOS, tapi jangan catatan, jangan melalui jumlah siswanya, karena supaya terjamin guru-guru itu. Jadi saya pikir, makanya saya katakan, bagaimana kita guru profesional mau ngajar di negeri atau di swasta sama-sama lah diperhatikan negara ini. Baik. RUU Sisdiknas ini harusnya menjadi sejarah untuk membuat perbaikan kita semuanya. Baik. Yang lebih mari kita kurangkan, yang kurang kita tambahkan, yang lurus kita yang bengkok kita luruskan, yang membujur kita lintangkan, sehingga Oke. kita semua bareng-bareng. Baik. Sedikit dari Kang Rizky yang ingin ditambahkan. Ya, sebaiknya pemerintah lebih fokus kepada hal yang memang untuk meningkatkan kesejahteraan guru tercantum dalam RUU Sisdiknas, termasuk kualitas guru ke depannya dan juga jenjang karir yang lebih jelas gitu, yang secara eksplisit di RUU Sisdiknas tersebut. Hal-hal yang sudah tersusun baik, yang bagus di Undang-Undang Guru dan Dosen, sudah jangan dihilangkan. Itu kan yang membuat kami risau gitu, walaupun ada di pasar peralihan, tapi kan kami belum tentu yakin akan terjamin tidaknya. Oke. Jadi kembalikan lagi ayat-ayat yang ada di Undang-Undang Guru dan Dosen yang sudah baik dicantumkan di RUU Sisdiknas. Oke, tipis untuk PGRI, sedikit saja. Sebelum ke Bu Catherine, Ya, aspirasi terakhir yang ingin ditekankan. PGRI itu terbuka. Kami siap jika Kemendikbudristek mau mengadakan dialog. Oke. Asal dialog yang benar-benar dialog melalui dialektika serius, waktu yang cukup. Satu itu. Yang kedua, kami berharap frase ayat mengenai tunjangan profesi sebagaimana sudah tertuang dalam konstitusi kan masih berlaku di Undang-Undang 14 tahun 2005, belum dicabut. Buat apa bicara rancangan undang-undang, orang masih di awang-awang. Tadi Ibu sudah bilang 90% ada perubahan. Sesuatu yang jelas dulu deh. Kita jadikan rujukan, jangan yang tidak jelas jadi rujukan. Apa rujukannya? Kembalikan tunjangan profesi guru, tunjangan khusus bagi guru-guru daerah terpencil, dan tunjangan kehormatan bagi dosen. Sebab hanya tunjangan-tunjangan itulah Baik. yang membuat kami berbeda dengan profesi yang lain. Oke. Martabat dan juga sejahtera, seperti Oke. itu. Aspirasinya buka ruang dialog dan kembalikan. Bu Catherine, saya ingin sekaligus menampilkan apa yang disampaikan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim yang mengatakan bahwa kami harap RUU Sisdiknas ini akan menjadi RUU bersejarah seperti kata Pak Saur tadi. RUU yang paling meningkatkan kesejahteraan guru dalam sejarah RUU pendidikan di Indonesia. Apa jaminannya Bu di tengah berbagai keluhan yang masih disampaikan teman-teman ini? Baik, jadi tadi saya sepakat dengan Bang Saur ya, bahwa ini bukan kontroversi nih.
Ya, kita di Kontroversi sini demi mencari solusi. ya, kita di sini semua yang hadir adalah satu ya, punya rasa yang sama mencintai guru. Dan kita ingin menjadikan guru-guru kita hebat. Kalau tidak negara ini akan mundur karena yang bisa menentukan negara maju adalah kualitas pendidikannya dan itu adalah berada pada guru yang hebat. Tentu saja harus kita sejahterakan, bukan kita kurangi sejahteranya gitu. Ya itu satu, karena kita saking cintanya dengan guru. Sehingga yang tidak kemarin disebut guru pun kita sebut guru karena kenyataannya ketika anak kecil PAUD mau sekolah ketemu bu guru gitu kan, manggilnya juga guru gitu kan. Nah undang-undang guru justru yang membuat perbedaan itu gitu. Jadi kita ingin luruskan perbedaan itu. Yang kedua, kenapa tadi disampaikan oleh Pak Rian, kenapa yang di undang-undang 14 saja turun ke PP nggak jalan kok gitu. Kenapa? Karena ada undang-undang ASN Pak. Nggak bisa PP turunan undang-undang 14 bertentangan dengan undang-undang ASN. Oleh karena itu nggak bisa jalan karena kementerian lain tidak akan setuju. Karena ada undang-undang ASN yang mengatur hak seorang ASN termasuk guru gitu. Termasuk pengembangan karir, termasuk mutasi tunduk pada aturan yang sama. Sehingga nggak bisa diatur lex spesialis seolah-olah kalau dia disamakan dia tidak lebih terhormat gitu. Ya, karena memang sekali lagi perpindahan guru ini itu jadi problem di undang-undang guru. Kita tidak bisa melakukan pemerataan saat ini. Ya kan pemerataan jumlah saja tidak bisa. Ibu, apakah RUU Sisdiknas akan mengharmonisasi semua itu supaya tidak terjadi kesalahan-kesalahan dulu? Jadi mengapa sekali lagi saya ingin sampaikan tunjangan profesi tidak dikenal di Undang-Undang ASN. Tapi bukan berarti itu bukan profesi. Di Undang-Undang ASN mengenalnya tunjangan jabatan fungsional. Disebut jabatan profesi karena setelah S1 dia harus mengikuti pendidikan profesi. Lalu mendapatkan sertifikat profesi gitu. Tapi tunjangannya tunjangan fungsional karena jabatannya adalah jabatan fungsional yang tidak dikenal di guru swasta jabatan fungsional itu. Sekarang gitu. bahkan ketika guru belum bersertifikasi pun tetap akan mendapatkan tunjangan kalau menurut RUU Sisdiknas ini. Iya, karena sekali lagi sertifikat itu bukan syarat mendapatkan tunjangan, tetapi syarat untuk mengajar SIM-nya gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami ingin menegaskan tujuan kami sebagaimana disampaikan oleh Mas Menteri adalah bagaimana mesejahterakan guru. Saat ini kami ingin mesejahterakan guru dengan masalah honorer tidak bisa dimasukkan di sini Mas. Kenapa? Karena di Undang-Undang ASN sudah diselesaikan. Kapan harus selesai? November 2023. Baik, kalau gitu. Jadi kalau nanti saya bilang sekali lagi diatur di undang-undang substansi yang sama maka akan berlaku asas tadi. Ya, asas preferensi ya. Baik. Bahwa lex posteriori derogat legi priori. Itu tidak bisa, nanti kasihan gurunya bahkan tersandera dengan undang-undang Sisdiknas. Oke. Gitu, terima kasih. Mudah-mudahan forum kontroversi hari ini bisa menjadi ruang dialog yang membantu teman-teman di sini dan kita masih ada waktu ya Ibu untuk membahas ini. Dan pemirsa, kita harus ingat yang dituju dari perubahan undang-undang adalah penyempurnaan. Semakin banyak masukan dan tawaran solusi maka akan semakin baik pula output regulasi yang dihasilkan. Kita harus bergerak bersama mengerek kualitas manusia Indonesia melalui pendidikan. Tanpa kualitas itu kemajuan akan terus jadi angan-angan. Kemakmuran hanya utopia yang tak pernah terkejar. Terima kasih sudah menyaksikan kontroversi. Terima kasih Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah bersama kami di kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Kita jumpa lagi minggu depan.